Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu-ibu semua ya, karena ini piawat ya. Semoga sehat selalu, dijaga oleh Allah ya, dirinya dan keluarganya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya dalam materi perkuliahan kita ini akan menyampaikan materi lanjutan tentang bagaimana pengembangan bakat dan kreativitas pada anak di usia dini ya, atau anak taman kanak-kanak. Baik, sebelumnya kita review tentang kreativitas ya. Apa itu kreativitas? Eh, Sebelumnya saya ingin menyarankan nanti ibu-ibu bisa cari buku ini ya. Kebalik ya, buku ini ya. Strategi pengembangan kreativitas pada anak untuk anak-anak di taman kanak-kanak ya. Silakan dicari buku itu nanti untuk dibaca-baca lebih lanjut. Baik, kreativitas di sini menurut Supriyadi adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Jadi di sini ada kata kunci yang kita tangkap tentang kreatif, yaitu kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru atau gagasan baru maupun karya nyata yang berbeda dari biasanya. Jadi kemampuan kreatif itu kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada atau sudah pernah ada tapi dengan gagasan yang baru, ya bentuk yang baru ya. Kemudian Monstakis mengatakan kreativitas merupakan pengalaman dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Nah, ini lebih umum sifatnya ya. Di sini kata kuncinya adalah kreativitas itu merupakan pengalaman untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara dirinya, hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain ya. Kemudian pada umumnya definisi kreativitas dirumuskan dalam istilah pribadi atau person, proyek, proses, produk, dan price ya. Seperti yang diungkapkan oleh Rhodes yang menyebutkan hal ini sebagai four of creativity, person, for, P ya. 4P tentang kreativitas itu person, proses, price, dan produk ya. Proses, person itu pribadinya, proses ya, proses ya. Kemudian press dan produk. Press itu berarti dorongan ya. Kemudian menghasilkan sesuatu. Jadi ada orang dia berproses ya karena ada suatu dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, kemudian Semiawan mengatakan kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Jadi gini, untuk melihat orang kreatif atau tidak gitu ya, bisa kita lihat dari bagaimana dia melakukan problem solving ya. Kita kasih satu tantangan, satu masalah, kemudian kita lihat bagaimana originalitas pemecahan masalah tersebut ya. Jika dia berbeda dari orang lain penyelesaian masalahnya, maka tingkat kreativitasnya itu tinggi, itu bagus gitu ya. Contoh misalnya anak di TK misalnya di taman kanak-kanak, kita kasih tantangan, misalnya kita kasih sebuah lidi, kemudian dari satu lidi itu kemudian kita suruh dia membentuk beberapa huruf misalnya. Nah, dan lidinya tidak boleh dipatahkan ya, atau putus misalnya. Maka di situ akan terlihat mana anak-anak yang kreatif, mana yang tidak ya. Ada anak-anak yang nanti dia akan contoh lihat temannya gitu ya, tapi ada anak yang dia fokus sendiri, dia mencari problem solvingnya sendiri. Nah, di situ akan nampak mana kreativitasnya nanti. Oke, itu kreativitas ya. Kemudian apa saja ciri kreativitas? Ya, ada ciri-ciri kreativitas. Ini banyak, ada 24 ciri kreativitas. Ini bisa kita lihat pada anak-anak kita nanti. Yang satu, terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi tidak menutup diri dari pengalaman baru. Suka berpetualang, suka mencari pengalaman yang baru. Ya.
Kemudian fleksibel dalam berpikir dan merespon, nggak kaku. Kemudian bebas dalam menyatakan pendapat dan perasaan. Yang keempat, menghargai fantasi. Ya, sesuatu yang masih dalam angan-angannya di berfantasi. Dunia fantasi, dunia yang kadang di luar logika, di luar akal sehat ya. Nah, orang kreatif itu biasanya seperti itu. Tertarik pada kegiatan kreatif. Kemudian yang keenam, mempunyai pendapat sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, jadi dia kekeh dengan pendapatnya ya, dan tidak pengaruh dengan orang lain ya. Mau orang lain begini begitu, dia tetap kekeh dengan pendapat. Kemudian mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Yang ketujuh ya. Yang kedelapan, toleran terhadap perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti. Yang sembilan, berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Nah, jadi nggak asal berani aja ya, bukan apa namanya nekat ya, tapi berani ya. Kalau nekat itu ya ndak tanpa perhitungan. Ini dengan perhitungan, dia berani ya dengan mengambil risiko yang sudah diperhitungkannya. Kemudian percaya diri dan mandiri. Nah, memiliki tanggung jawab dan komitmen kepada tugas. Kemudian yang 12, tekun dan tidak mudah bosan. 13, tidak kehabisan akal dalam memecahkan masalah. Jadi selalu semangat ya menghadapi masalah. Kemudian kaya akan inisiatif. 15, peka terhadap situasi lingkungan. 16, lebih berorientasi ke masa kini dan masa depan daripada masa lalu. Jadi dia nggak mau terpengaruh oleh masa lalu. Ya dia mudah move on. 17, memiliki citra diri dan stabilitas emosi yang baik. Nah, jadi nggak gegana ya, nggak gelisah, galau, merana. Ini orang nggak kreatif biasa, yang biasanya bad mood, sering bad mood ini nggak kreatif. Kemudian 18, 17, memiliki citra diri dan stabilitas emosi yang baik. 18, tertarik kepada hal yang abstrak, kompleks, holistik, dan mengandung teka-teki. Ya, suka kayak apa namanya, uh, hmm, apa ya, dia suka memecahkan rahasia gitu ya. Nah, yang orisinal ya, jadi gagasannya itu ori ya, beda dengan yang lain. Mempunyai minat yang luas. Wah, jadi minatnya banyak ya, sehingga dia punya kemampuan yang luas juga. Kemudian menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat dan konstruktif bagi pengembangan diri. Yang ke-22, kritis terhadap pendapat orang lain. Jadi nggak asal manut aja. Kemudian 23, senang mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ke-24, yang terakhir, memiliki kesadaran etika moral dan estetik yang tinggi. Nah, ini ciri-ciri anak-anak atau orang yang kreatif itu seperti itu. Ada 24 ciri di sini. Menurut siapa nih? Menurut Supriyadi ya. Kemudian menurut Ayan, oh ini banyak lagi, ada 45 ya. Nanti dibaca aja di bukunya ya. Nah, kemudian kawan-kawan semua, pada dasarnya setiap manusia itu punya potensi untuk kreatif ya. Karena mereka dibekali oleh Allah dengan akal. Jadi akal kita itu merupakan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk berpikir kreatif ya, thinking ya. Maka dalam Quran itu dikatakan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun ya. Kalian tidak berpikir, kalian tidak berakal, kalian tidak. Itu untuk memotivasi kita supaya kita kreatif, supaya kita kreatif untuk berbuat baik ya, bukan untuk berbuat buruk. Jadi pada dasarnya setiap anak, setiap manusia itu punya potensi untuk kreatif. Gak ada anak yang uh, secara fitrahnya, gak ada anak yang gak punya potensi itu ya. Nah, kemudian apa hubungan kreatif dan kecerdasan? Ya, jadi menurut para ahli, orang yang kreatif itu biasanya punya kecerdasan yang tinggi. Ya, karena kenapa? Karena kecerdasan itu diterjemahkan adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi tadi kan orang-orang kreatif itu orang-orang yang punya kemampuan atau problem solving yang orisinil, yang beda dari yang lain, pantang menyerah ya, ya kemudian punya inisiatif yang luar biasa ya, yang lebih dari yang lain. Nah, ini kan sangat erat kaitannya dengan kecerdasan. Nah, makanya orang-orang yang kreatif itu biasanya dia punya IQ, intelligence quotient yang bagus ya. Nah, sebaliknya orang yang tidak kreatif itu biasanya cenderung lemah IQ-nya ya.
Oke, itu. Nah, untuk itu pengembangan kreativitas anak sejak dini itu sangat penting, sangat dibutuhkan, terutama di sekolah-sekolah apa namanya sekolah usia dini ya, seperti misalnya TK, PAUD, RA, kelompok bermain ya, atau tempat penitipan anak ya. Nah, kenapa penting? Yang pertama karena kreativitas sebagai basic skill ya. Basic skill itu keterampilan dasar bagi anak usia dini. Jadi kreativitas itu merupakan keterampilan dasar bagi anak usia dini, sehingga uh, keterampilan anak untuk kreatif ini perlu diasah sejak dini. Bagaimana cara mengasahnya? Nah, jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengasah keterampilan anak sejak sejak dini. Misalnya di dalam buku yang tadi saya tunjukkan, untuk mengasah keterampilan kreativitas anak ya, basic skill ini sejak dini itu bisa dimasukkan dalam kurikulum ya, kurikulum anak usia dini ya. Artinya dalam proses pembelajaran di sekolah ya, ada berbagai macam metode ya, yang bisa digunakan untuk mengembangkan kreativitas ini sejak dini. Misalnya, guru bisa mengembangkan kreativitas melalui aktivitas menciptakan produk atau hasta karya. Misalnya apa di situ? Oh, ada telur misalnya kan, telur ayam ya, telur ayam. Nah, nanti anak diajari di situ, di telur itu silakan dibentuk berbagai macam gambar misalnya atau wajah misalnya. Nah, itu kan sudah mengasah kreativitas. Jadi dari telur yang tidak berbentuk apa-apa kemudian dikasih mata, kasih hidung, kasih telinga, kasih mulut gitu ya, sehingga berbentuk. Bisa dibuat senyum, dibuat marah, dibuat cemberut ya. Nah, itu contoh saja. Atau misalnya di sekolah misalnya diadakan membuat kue misalnya. Kue ya. Anak-anak suruh bawa bahannya, kemudian di sekolah dibuat produk hasta karya membuat kue misalnya apa? Kue bolu misalnya. Ini bisa dibuat di sekolah atau masak misalnya, masak-masak di sekolah anak-anak kan senang. Nah, ini sudah mengasah kreativitas ya dalam metode tadi menciptakan produk ya, metode belajar tadi ya. Kemudian juga bisa mengembangkan kreativitas melalui imajinasi. Nah, imajinasi misalnya apa? Misalnya uh, kita mengajak anak untuk misalnya meniru gaya pohon yang tertiup angin tapi dengan badannya itu bisa meliuk-liuk, itu kan berimajinasi. Dia bisa membayangkan di situ bagaimana pohon itu meliuk-liuk ditiup angin gitu ya. Nah, atau dia bisa meniru apa namanya suara angin misalnya dengan suaranya gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Uh, Membuat apa misalnya? Membuat wahana tertentu misalnya dengan menggunakan pasir misalnya atau yang lain misalnya apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga bisa kreativitas itu dikembangkan melalui kegiatan eksplorasi. Nah, misalnya apa? Bermain pasir, bermain air, membuat boneka pasir, ya, bermain di kolam ikan, ini mengeksplorasi ya. Nah, di situ anak-anak nanti akan mengembangkan kreativitasnya, ya. Kemudian bisa juga pengembangan kreativitas melalui kegiatan eksperimen, ya. Misalnya mencampur warna. Nah, jadi dari 3 warna dasar kemudian bisa dicoba-coba nanti menghasilkan dicampur ini sama ini hasilnya apa. Nanti itu anak disuruh untuk kreatif gitu ya, menghasilkan warna kemudian mencoba mengkombinasikan warna-warna tadi. Ya. Kemudian pengembangan kreativitas dengan permainan musik misalnya bisa juga ya, atau syair ya. Selanjutnya pengembangan kreativitas melalui kegiatan proyek. Nah, misalnya apa? Proyek lebaran misalnya. Nanti anak-anak dikasih tugas misalnya tugas-tugas tertentu misalnya kan. Nanti dia akan belajar di situ menyelesaikan masalahnya. Kemudian mengembangkan kreativitas melalui bahasa.
Misalnya dengan berpuisi, berpantun, menciptakan puisi untuk ibunya, untuk gurunya, untuk saudaranya, atau membuat puisi tentang alam misalnya. Nah, ini semua merupakan cara-cara untuk mengembangkan kreativitas anak sejak dini. Yang kedua, kenapa penting pengembangan kreativitas itu? Karena kebutuhan anak terhadap aktivitas yang kreatif. Jadi anak-anak itu pada dasarnya dia tidak suka aktivitas yang monoton. Cobalah kau tidak percaya di sekolah itu misalnya aku lakukanlah aktivitas itu misalnya 2 hari 3 hari, besok dia nggak mau lagi, udah bosan. Nah, sehingga anak butuh aktivitas yang baru. Nah, sehingga untuk menciptakan aktivitas yang baru itu kita harus mendorong anak untuk kreatif. Dia menghasilkan kegiatan baru atau misalnya diadakan kegiatan baru, ya proyek baru, kemudian dia dilibatkan di situ. Nah, sehingga munculkan berbagai macam kegiatan aktivitas yang lain yang tidak membuat dia bosan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk ibu-ibu atau calon guru PAUD, ya, penting nih sejak kecil anak-anak itu diarahkan, dididik untuk bisa kreatif, ya. Dan kegiatan kreatif ini harus dimasukkan dalam atau include dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, ya. Lalu kegiatan atau program belajar seperti apa yang bisa mengembangkan kreativitas pada anak usia dini? Yang pertama, menurut siapa di sini? Menurut Yeni Rahmawati dan Owis Kurniati, ya. Yang pertama, kegiatan yang bisa menghasilkan kreativitas itu adalah kegiatan yang menyenangkan atau learning is fun, ya, pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Karena faktor emosi itu sangat menentukan seseorang dalam melakukan sesuatu, dalam memotivasinya melakukan sesuatu. Nah, anak kalau dia senang, dia akan termotivasi, dia akan mencoba berbagai hal yang baru, yang sebelumnya mungkin belum pernah ada. Nah, sehingga kegiatan yang menyenangkan itu, pembelajaran yang menyenangkan itu bisa memacu kreativitasnya, ya. Bisa membuat anak tadi punya motivasi untuk melakukan kegiatan, senang dengan kegiatannya kan. Biasanya anak tuh kalau dia senang dia fun untuk melakukannya, ya. Kemudian dia senang melakukannya, kemudian dia akan banyak mencoba hal baru untuk melakukannya. Tapi kalau dia nggak senang, dia bosan, oh enggak, moh, malas, capek dan sebagainya. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran kita penting untuk uh, mengadakan atau menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di sekolah, ya. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran supaya bisa menyenangkan, supaya bisa menimbulkan kreativitas pada anak, maka pembelajaran tersebut bisa dibuat dalam bentuk kegiatan bermain. Jadi yang namanya anak-anak, ya, dia bermain sambil belajar, belajar sambil bermain gitu, ya. Jadi dia belajar, tapi bentuk belajarnya itu adalah dengan setting permainan. Tapi dari permainan itu dia bisa belajar, dia bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, ya, mengambil faedah di situ. Nah, maka di sekolah, terutama untuk anak-anak usia dini ini penting nih. Jadi nggak bisa diajari serius gitu, misalnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu. Duduk di meja, tangan rapi di atas, pakai pena, pulpen, nulis, tak bisa. Dia harus diajari. Misalnya dengan keluar, yuk cari batu 2, misalnya, oh, semangat dia cari. Cari batu warna hitam 2, warna putih 2. Nanti, nah itu kan menyenangkan, akhirnya dia melakukan eksplorasi di situ. Di luar dia bekerja, tapi sambil di situ dia belajar. Dia tahu hitungan di situ. Oh, ini 2. Nah, yang hitam tambah putih jadinya 4. Dia di situ belajar matematika juga. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan main-main belajar, belajar main-main, ya. Nah, bukan belajar terus sambil main-main, bukan. Tapi belajar, ya, sambil bermain sambil belajar. Apa yang betul? Belajar sambil main atau bermain sambil belajar. Ya, pokoknya intinya di situ. Dia settingan pembelajarnya itu settingan yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak bosan, ya. Nah, itu yang kedua kuncinya, bahwa pembelajaran disetting dalam bentuk bermain, ya, atau permainan, ya, permainan
yang bersifat edukatif. Ya, jadi tidak bukan permainan yang sia-sia, sehingga anak di situ bisa mengasah kreativitasnya juga. Ya, karena bermain itu menyenangkan bagi anak-anak ya. Mereka menyukai itu sehingga mereka tidak bosan, maka muncullah kreativitas. Kemudian yang ketiga, supaya anak-anak kreatif, guru harus bisa ya mengaktifkan siswa, Maka di sini strategi guru ya. Bagaimana strategi guru supaya siswa itu aktif ya. Jadi bukan teacher center tapi student center. Jadi pembelajaran yang berfokus pada murid. Ya, kalau seperti tadi misalnya 1+1=2 ya, tulis misal di dikte, itu namanya teacher center ya. Fokusnya pada guru. Tapi kalau yang student center, yang fokusnya pada siswa seperti tadi, ayo silakan cari batu hitam 2, batu putih 2, nanti batu apa lagi jenisnya kan boleh misalnya, atau daun atau apa kan. Nah, itu namanya student center karena mereka yang mencari, mereka yang bereksplorasi, mencari ya, kemudian berpengalaman di situ. Ya, bukan teacher center. Nah, sehingga dengan student center ini siswa itu lebih aktif ya, dan ini tentu menyenangkan ya, dan juga menumbuhkan kreativitas ya. Kemudian selanjutnya supaya bisa menciptakan siswa yang kreatif, guru harus memadukan berbagai aspek pembelajaran dan perkembangan ya. Jadi apa maksudnya di sini? Siswa itu manusia ya, dia punya aspek-aspek psikologis yang kita sebut dengan motivasi, emosi, afeksi, dan aspek perkembangan yang lain, kognisi, ya, psikomotor, dan seterusnya. Nah, seorang guru itu harus memahami perkembangan anak tadi secara psikologis. Sehingga dalam proses belajar, dia tidak salah mengajarkan. Ya, misalnya anak kelas 1 itu ya belajarnya ya baru belajar tambah. Ya. Jangan langsung ke pembagian, karena secara perkembangan kognisinya belum mampu untuk menyerap menerima itu. Nah, ini namanya memadukan antara aspek pembelajaran dan perkembangan. Sehingga kalau sesuai itu siswa menjadi tertarik belajar, kreativitasnya kemudian muncul. Ya, nah, ini maksudnya. Jadi harus satu antara harus padu ya, sesuai antara pembelajaran atau materi yang diberikan dengan perkembangan anak. Ya, makanya di sekolah itu kan materi itu bertingkat-tingkat, nggak sama semua ya. Nanti belajar pembagian tuh mungkin nanti di kelas 4 baru masuk pembagian, atau di kelas 3 ya. Di kelas 1 tuh belum belajar pembagian ya. Kali aja belum, kurang aja belum ya. Dulu tambah, nanti baru lanjut ke kurang, dari kurang nanti baru ke perkalian, baru ke pembagian. Karena pembagian itu sulit maka ditaruh di akhir. Ini namanya memadukan antara aspek perkembangan anak dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, yang terakhir, supaya kreativitas anak itu muncul, bisa diasah, pembelajaran dalam bentuk kegiatan yang konkret. Karena ini masih anak usia dini ya. Jadi anak ini harus apa dulu? Dia bertahap. Dia belum bisa langsung mempelajari hal-hal yang sifatnya abstrak. Ya. Jadi harus bertahap. Karena masih anak usia dini, maka kegiatan pembelajarannya harus berupa hal-hal yang konkret. Misalnya melalui proses instruksional secara langsung ya. Anak tidak harus duduk dia mendengarkan penjelasan guru, enggak ya. Tapi bisa mengasah wawasan dan pengetahuannya ya dengan tadi misalnya suruh dia ngambil daun ya. Kemudian daun tadi dikumpulkan, dikelompokkan, daun mangga berapa, daun rambutan, ini namanya sesuatu apa instruksi yang konkret yang bisa dipahami anak secara mudah ya. Nah, kalau mengajari anak misalnya 1+1=2 itu masih abstrak. 1+1=2, 2+2=4 ya, tanpa memujudkan misalnya 1 pena tambah 1 pena, ini pena ini konkret namanya, tambah 1, ambil 1 pena lagi, 2, ini 2 pena, itu namanya sesuatu yang konkret. Tapi kalau kita ngajarkan dengan di depan kelas kita bilang 1+1=2, berapa anak-anak? 2, itu baru abstrak karena anak-anak belum lihat wujudnya. Yang 2 itu yang mana sih? 1, 2, 3 itu kan abstrak, itu kan konsep, itu simbol ya. Supaya dia konkret, maka dikasih contoh 1 pena ditambah 1 pena berapa? 2 pena. Jadi anak tahu kalau 2 itu jumlahnya lebih banyak daripada 1. Nah, itu namanya bentuk kegiatan pembelajaran yang konkret ya, bukan abstrak. Nah, kalau di perguruan tinggi itu masih abstrak ya, karena kemampuan akalnya sudah sampai di situ. Tapi kalau anak-anak tidak bisa,
Ya, bagi sebagian anak pena itu ada kalau ada di depannya. Kalau nggak ada depannya, pena itu dianggap tak ada, gitu ya. Nah, itu sebagian anak seperti itu. Ya, kalau masih kecil, ya masih bersifat apa namanya, pemikirannya masih bersifat konkret operasional, ya itu ya seperti itu. Nah, jadi guru harus mampu untuk mengembangkan metode-metode yang kreatif dalam mendekati anak ketika belajar ini. Oleh karena itu, maka dibutuhkan untuk mendorong pembelajaran yang seperti 5 tadi ya, supaya bisa yang saya sampaikan tadi ya, pembelajaran yang kreatif itu pembelajaran yang memenuhi syarat 5 tadi, supaya bisa tercapai pembelajaran seperti itu, maka guru harus harus apa namanya, punya karakteristik juga ya, sehingga dia bisa juga mendorong pembelajaran itu untuk menjadi pembelajaran yang penuh kreativitas ya. Apa karakteristik guru yang bisa mendorong pembelajaran kreatif? Yang pertama, guru harus kreatif dan menyukai tantangan. Jadi guru-guru yang tidak menyukai tantangan, tidak kreatif, itu biasanya nggak akan bisa menimbulkan kegiatan yang kreatif ya. Kemudian guru harus mampu menghargai karya anak. Jadi apapun karya anak dihargai. Karena karya anak itu ya disitulah kemampuannya. Jadi walaupun jelek itu gambarnya kok nggak sesuai gitu, ya hargai. Nah kalau dihargai, nanti anak akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru atau membuat yang lain misalnya. Di situ muncul kreativitas. Tapi kalau nggak dihargai, langsung dipatahkan semangatnya, besok dia nggak mau lagi. Sehingga anak menjadi tidak kreatif. Kemudian yang ketiga, guru harus menerima anak apa adanya. Ya, anak-anak itu kan berbeda-beda, nggak sama ya. Apa namanya tuh, perbedaan individual ya. Jadi ada keunikan masing-masing pada anak. Jadi nggak sama. Ada anak yang menggambar tuh mungkin udah bagus, ada yang belum ya. Ini harus mampu diterima ya, kemudian dimotivasi ya. Ini yang keempat, yaitu guru harus mampu menjadi motivator. Mampu untuk memotivasi anak supaya anak mengembangkan kreativitasnya, dipuji ya, diberikan reward ya, penghargaan ya. Bagus gambarnya walaupun mungkin ya secara real kita lihat itu jelek ya, tapi kita puji kita sehingga anak-anak tadi termotivasi. Kemudian guru harus ekspresif ya. Kalau pendiam, pasif itu anak-anaknya juga seperti itu, pasif, pendiam, malah bosan ya. Tapi dia harus ekspresif, penuh penghayatan dan peka pada perasaan. Ya, jadi memang berat jadi guru tuh. Ya, harus peka terhadap perasaan anak. Kemudian guru tuh cinta seni dan keindahan. Nah, jadi harus cinta seni dan keindahan. Selanjutnya yang ketujuh, memiliki kecintaan yang tulus terhadap anak. Nah, ini penting ini ya. Kalau hanya sekedar mencari duit, cari gaji, ini biasanya gagal dalam mengajar. Jadi harus punya ketulusan cinta kepada anak sehingga apa yang disampaikan itu bisa berpengaruh kepada jiwa anaknya. Yang kedelapan, memiliki ketertarikan terhadap perkembangan anak. Jadi dia harus mau memahami, belajar tentang ilmu perkembangan anak. Kalau enggak, ya bagaimana dia menghadapi anak-anak yang sudah jelas sangat complicated sekali ya. Nah, jadi kalau nggak tertarik dengan perkembangan anak, susah biasanya, nggak paham dengan keadaan anak ya, sehingga dia mudah mencela, mudah memarahi nanti karena nggak paham gitu ya. Nah, sehingga dia harus belajar perkembangan anak. Kemudian yang kesembilan, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Jadi dia membantu anak untuk mengembangkan potensinya. 10, hangat dalam bersikap, ya, penuh kasih sayang, ya, peduli kepada anak. 11, memiliki sikap yang konsisten akan tetapi dinamis. Ya, nggak kaku maksudnya. Konsisten yang ngajari anak tentang kejujuran dan sebagainya, tapi dinamis ya. Dinamis, nggak kaku ya. Kemudian bersedia dengan bermain dengan anak. Wah, ini yang sebagian orang berat baginya ya untuk bermain bersama anak. Saya pernah dulu di sekolah itu kalau ngajari anak tuh ya, kalau anak guling-guling ya kita ikut guling-guling ya. Kalau saya enggak tahan gitu ya, enggak kuat, akhirnya saya enggak bisa ngajar di situ. Tapi sebagian orang ya sanggup dia untuk melakukan itu. Jadi betul-betul dia berada di dunia anak itu. Ya, karena memang sekolahnya agak beda dari yang lain ya. Di situ yang sekolah tuh anak-anak yang DO ya, maksudnya DO itu dia nggak betah lagi sekolah di sekolah umum TK ya, pindah ke situ ya. Di situ dia dihargai ya, gurunya di situ ya berada di dunia anak-anak ya, bukan dunia orang dewasa. Bagi saya berat, makanya saya nggak mampu jadi guru di situ. Kemudian yang ke-13, luas dan lincah dalam menghadapi kebutuhan, minat dan kemampuan anak. Jadi
dia paham betul ya bagaimana kemampuan, minat dan kemampuan anak, sehingga dia tidak bingung ketika menghadapi anak, dia luas gitu ya. Kemudian 14, memberi kesempatan pada anak untuk menjelajahi lingkungan. Nah, ini mengeksplorasi, jadi nggak dalam kelas aja ya, suruh anak bereksplorasi ya, melakukan sesuatu outing kelas ya, di luar kelasnya. Yang terakhir, memberi kesempatan pada anak untuk mencoba dan mengembangkan kemampuan daya pikir dan daya ciptanya. Jadi kita harus memotivasi anak, memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dirinya. Ya, apa yang dia punya kita kita berikan tempat dia untuk mengembangkan diri. Nah, itu tentang bagaimana kreativitas, kemudian bagaimana hubungan kreativitas dengan kecerdasan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana menciptakan anak-anak yang kreatif ya, pembelajaran yang kreatif. Tadi juga ciri-ciri orang kreatif seperti apa. Kemudian bagaimana seorang guru yang kreatif gitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk dipahami oleh guru-guru PAUD ya, supaya dapat mengembangkan pembelajarnya itu di sekolah masing-masing. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini, untuk materi kita. Silakan nanti setelah didengar, disimak video ini, kemudian dikomentari ya, dikomentari bagaimana pendapat Anda, pengalaman Anda ya selama mengajar di sekolah. Nah, saya kira itu saja. Saya tutup ya perkuliahan ini sekaligus ya dari materi ini. Dan jangan lupa tugasnya untuk memberikan komentar, memberikan ulasan ya dari materi yang saya sampaikan. Ya, boleh pendapatnya sendiri atau pengalamannya maupun dari pendapat-pendapat yang lain. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.